Oh iya ada motor itu ya motor bersama. Ini deh. Di bawah. Oke. Eh, botol ini. Oke, lagi ya. Eh, Kalau lihat tadi di sini kita misalnya itu kita ini itu. yang tadi Nah, eh, itu diambil. Z index itu ya Itu diambil. Ayo. Boleh kita buat digantung. dia kalau tidak seperti itu nanti malah dia posisinya di bawah dan sukses itu adalah menetapkan dia di posisi fix gitu ya. Nanti jadi dipahami nanti maksud daripada codingan ini. Sekarang kita masuk ke bagian Boleh tentara tahu ah. 2025 rambut baru. kita masuk ke ini navbar logo ya. Ini bacanya Selesai gimana? kemana? Selesainya panjang rambut. Nah, kan itu syukurnya kayak pemain bola. Bisa nggak dibaca? Nah, pemain bola. Ada yang bisa bantu baca ini yang navbar logo ini ada yang bisa uh, Udah bantu bangunan. Oh, satu orang? bangunan. Banjir ya? Halo, halo, ada yang bisa bantu nggak? Bagaimana cara membaca ini? Gimana cara baca ini? Siapa? Bisa? Masa? Saya Pak, saya Pak. Ya, silakan, silakan. eh CSS, tolong carikan kelas Navgar dan Navbar logo. Jika dapat, berikan font size 1 Dia itu, k dia 5 ganteng, rem. ganteng sekali Terus tuh begitu kemudian rambutnya. kasih font Kayak weight pemain ketebalannya bola. 700. Terus Tinggal sekali. kasih warnanya eh, putih atau hashtag FFF. Dan Tentara beri tuh, dia tentara. font styles italic. Itu saya Pak, yang Iya. saya tahu. Betul. Nah, cuma di sini kita harus pahami posisinya. Kelas Wih, yang dicari keren. adalah kelas navbar logo ya. Oke. Jadi Ya, nanti solusi. kenapa bacanya itu baiknya bacanya bagusnya dari belakang. Kalau ada dua begini Oh ya, ya, oke. mana dua begini berarti maksudnya kita bisa bacanya adalah posisi navbar. Navbar logo yang dimiliki oleh navbar gitu. Jadi sehingga kita bisa lihat tuh, oh di dalam kelas navbar pasti ada namanya navbar logo gitu. Cari tuh navbar, navbar logo gitu. Ini kan kelas navbar. Terus ada navbar logo, berarti yang ini, ya, ya, berarti yang ini. Navbar logo yang ada di kelas navbar. Nah, itu kelihatan navbar logo yang ada di kelas navbar. Navbar logo yang ada di kelas navbar ini bisa kita baca. Bahwa ketika kita temukan posisi itu, maka pertama lakukan pemberian font size sebesar 1,5 rem, font weight 700, colornya warna putih, font stylenya italic. Nah, jadi dia khusus tuh kena yang navbar logo saja. Jadi eh, kenapa kita tidak tuliskan navbar logo saja gitu? Nah, pertanyaannya gitu. Kenapa enggak kita tuliskan navbar logo saja? Nah, kenapa? Karena ada di bawah navbar gitu ya. Karena dia ada di dalam navbar, di bawah navbar. Jadi kita baiknya membuatnya eh, dibaca juga kelas yang di dalamnya kelas utama gitu ya. Nah, kemudian di sini sama kayak ini. Nah, ini lebih lebih lagi, lebih di dalam lagi. Kenapa? Span yang di dalam apa? Tak span yang ada di dalam navbar kelas navbar logo yang di dalam kelas navbar. Hah? Jadi kalau kalau bisa nggak dibaca? Sudah bisa ya. Dicari. Oh, saya tahu maksudnya ini. Bisa nggak langsung langsung ditangkap? Oh, saya tahu maksudnya ini tujuannya yang mana. Jadi kita lihat navbar ya di dalam navbar logo yang ada tak pan. Oh, jadi yang ini ya.
Iya, ini. Gitu. Ya kan? Lebih mudah bacanya. Dia bilang ketika ditemukan maka dikasihkan color var primary. Nah, primary artinya warna dari variabel primary. Warna dari variabel primary adalah hitam. Ya, kita masuk kembali ke sini. Kalau ini Rahmat sudah bisa juga tahu tag A, ya kan? Tag A yang dimiliki oleh kelas Navbar yang ada di dalam kelas Navbar, Ah, gitu ya. ya. Nah, berarti kalau kita melihat, oh ya kita lihat dulu nih, Navbar, Navbar Nav. Nah, jadi dia nggak harus sesungguhnya Navbar logo dulu, nggak bisa. Kenapa? Karena masalahnya ini kelas yang apa memiliki lingkup sendiri. Ini secara keseluruhan. Berarti yang utamanya dulu Navbar, kemudian Navbar Nav, kemudian A-nya, cetak A-nya. Berarti yang ini, gitu, ya. Nah, kenapa? Apa yang mau dilakukan? Yang melakukan adalah ketika kita sasaran adalah A yang ada di Navbar. Soalnya kan pasti di dalam halaman web ini kan pasti ada A yang lain gitu ya. Tak A yang lain kan. Tapi kalau spesifik seperti ini berarti nanti si A-nya sudah jelas ini A yang dimiliki oleh eh, kelas mana ya. A yang dimiliki oleh kelas yang mana. Makanya dibuatnya seperti itu. Nah, berarti nanti ini A yang dimiliki oleh Navbar, Nav yang ada di dalam kelas Navbar. Nah, nanti dikasihkan colornya warna putih, kemudian display inline block, ya, display inline block. Bagaimana kalau kita block? Kan kalian tahu sendiri bahwa A itu ahref itu sifatnya adalah blok, ya kan? Sifatnya ada blok. Sehingga nanti hasilnya pastinya gini. Nah, ini blok, ya kan? Blok. Kita lihat, kita lihat ya. Makanya itu kenapa? Yaitu jadinya uh, ini karena sifat awalnya adalah blok, maka itu lebarnya. Nah, makanya di sini dikasihkan inline, oh, inline, oh, gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Setelah itu kemudian dikasihkan font size 1 rem. Seperti tadi pertanyaannya Ahmad ya. Ahmad bawa katanya apa itu rem? Nah, rem itu satuan rem. Oke? Jadi boleh aja kita mau pakai yang apa? Mau yang catur, mau yang pixel ya. Cuman ada banyak loh. Ada banyak sekali satuan di dalam eh, aturan CSS. Banyak sekali. Boleh Anda baca nanti referensinya. Nah, salah satunya ada rem. Mungkin yang baru kalian temukan, baru kalian lihat, oh kenapa ada apa itu rem? Kenapa ada rem ya? Tapi banyak sekali selain rem, banyak loh. Boleh nanti dibaca referensi. Margin juga seperti itu. Ya, saya sudah tahu yang mana margin kan. Jadi, karena kalau kita save, maka yang terpenting di sini adalah kalian tahu membaca maksud dari kode. Kenapa? Karena kodenya siapapun nanti, kalau kalian misalnya dapat kode ini, kodenya saya kasih ke kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa baca kodenya kan sama saja berarti ya percuma gitu. Jadi sama copy paste jadi gitu. Tapi kan saya tidak bisa baca. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ya, lihat kita masih di navbar. Panjang sekali kan navbar? Iya. Nah, di sini kemudian kita masuk lagi ke kelas A. Ini adalah disebutnya atribut ya. Atribut, maksudnya ini hover. Hover itu adalah ketika di hover. Gitu. Ketika A ini di hover. Dan A ini punyanya navbar nav yang ada di navbar. Gitu. Maksudnya tetap tujuannya adalah A. Ya. Tapi
A ini punya efek apa? Efek yang di hover gitu ya. Ketika dilakukan action hover, maka A ini kenapa gitu? Ternyata A ini ketika di hover dia akan berubah menjadi warna korel, korel. Atau Anda kasih apapun bisa, var primary juga bisa. Contohnya gimana itu hover? Ada yang bisa, ada yang sudah tahu kan hover? Tahu Pak, Nah, nih, apa? Iya Pak, tahu Nah, Pak, tahu Pak. ya. tahu Pak. Nah, hover itu adalah yang ketika kita sentuh dia, Ya udah float. itu hover Oh, itu, hover. oh. Ya. Nah, ketika kita hover dia warnanya gitu. Jadi nanti kalian kalaupun dapat kode ini, kalian bisa modifikasi. Oh, saya mau warna biru deh. Nanti warna ini, warna ini, warna ini. Nah, gunanya adalah supaya Anda belajar gitu ya. Saya kasih kode ini supaya Anda belajar. Bukan sekedar Anda copy lalu pasti jadi ya enggak penting. Ya. Saya kasih Anda kode ini kode yang kalau saya ngajar pelatihan pelatihan di prakerja. Jadi ada kelas prakerjanya saya yang materinya itu adalah web, web, web design materinya itu dibeli, itu dibeli dan bisa ngajar seluruh orang yang masuk prakerja, dikasih uang gratis ke mereka yang belajar. Namun ini yang saya kasihkan materinya ke mereka pelajari bikin dari awal. Pertama bikin dulu ininya, kemudian bikin ininya, gitu ya. Dan bikin yang lain sampai selesai. Nah, tiba nanti saatnya kalian bikin sendiri ini di final, gitu kan bisa saja. Ya? Nah, jadi pelan-pelan aja, pokoknya nanti kita uh, upayakan minimal kalian bisa mendesain di mata kuliah ini. Nanti di mata kuliah yang lanjutan berbeda lagi. Kita tidak kita bayangkan ya bahwa kita sudah tidak berbicara, kita tetap berbicara desain, tapi maksudnya kita sudah tidak terlalu fokus ke desainnya, tapi kita sekarang fokusnya di progresnya. Misalnya ya, ketika ini diklik terjadi apa gitu, nah itu lebih ke arah ke situ nanti. Ya, kita kembali ke codingnya. Jadi masih di navbar cover ya. Dia masih ada navbar ini, ada navbar, nav a after gitu. Nah, after ini apa gitu ya? Eh, maksudnya adalah dia akan bikin sesuatu ketika dia di setelah A ini gitu, setelah A ini. Kalau kelihatan tuh di bawah, kelihatan itu di bawahnya ada garis garis yang muncul tuh dengan scale X dengan transisi 0,2 second dan linear. Berarti kan? Rahmat lihat yang ini garis ini garis. Lihat Pak, Jadi kayak animasi kan? Dia kayak animasi. Sebenarnya kalau dia sekedar muncul saja, tidak tanpa animasi, ini kan kayak animasi. Ya, ya perlahan tuh muncul. Ya. Nah itu scale ya, itu scale dan ada animasi sekian detik, ya. Sekian detik yang kemudian nanti eh, detik itu, ya, detik itu akan membentuk garis lini. Ya, ini kodenya dengan warna solid, apa garis solid, kemudian koral. Kalau kalian mau rubah warnanya nanti lanjut ya di kita masih di navbar tapi navbar ekstra. Berarti kita kemana Rama? Kira-kira kalau tadi kan navbar apa tadi? Navbar nav. Nah, sekarang kita di navbar ekstra. Kira-kira yang mana nih tujuannya? Yang mana tuh navbar ekstra? Nah, navbar ekstra yang ini giliran ini yang kita hiasi. Eh? Giliran itu yang kita hiasi. Kita mau apa? Kita mau bikin apa buat dia? Pertama adalah untuk navbar itu yang A-nya kita kasih warna putih.
dan marginnya 0 pasti 0,5 rem. Maksudnya adalah yang mana? Yang ini. Nggak kelihatan ya? Nih. Jadi warnanya, lihat ini belum di hover. Kalau kalau ini kan di hover, 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 hover. Nah, ini kan belum di hover. Kalau belum di hover, lihat tuh. Standarnya adalah warna putih, belum di hover, warna putih dengan jarak ini. Kemudian nahbar ekstra A ketika di hover. Ketika di hover berarti dia ketika disentuh lagi kayak tadi. Nah, ketika disentuh, dia jadinya gini. Tuh, hitam tuh. Kenapa hitam? Karena kita pakai warna primary. Primary kita tahu bahwa dia hitam. Ya kalau kalian tidak mau misalnya saya kasih variabel BG deh. BG. Kan kita punya tadi variabel BG di atas ya. BG itu putih. Jadi nanti kayak tidak kelihatan harusnya. Ketika padahal sudah di hover nih. Tuh, jadi kan tidak kelihatan tuh. Ya. Kenapa? Karena warnanya sama. Gitu. Nah, bisa kita pakai seperti ini. Ya. Bisa juga kita pakai seperti ini. Color. Sorry. Tuh, berarti nanti standar aja apa? Dia pakai hexa untuk warnanya. Tetap tuh berubah. Tetap. Nah, cuman kalau kayak begitu kan kalau misalnya memang kita gunakan apa namanya yang sudah kita deklarasikan di atas, kenapa tidak kita pakai itu aja? Lanjut. Nah, ini kalau bisa baca nih, ini. Yo, saya bisa baca enggak? Mas, siapa nih yang ada di grup saya apa? Ada di yang lagi mas. Ada berapa orang sih yang hadir nih? Halo, ada Siska ya. Siska, terus ada siapa nih? Sabar barusan dia. Kenapa Siska? Oke. Nah, ada nggak Supandi? Mana Supandi? Catherine sudah ada ya. Catherine, semoga cepat sembuh ya, Catherine. Nah, coba nih di sini dilihat nih. Ini apa bacanya nih? Ayo, kalau titik itu ditandai sebuah kelas. Berarti kalau pagar ditandai sebuah ID. ID. Nah, kita coba cari deh. Hamburger itu yang mana sih? Oh iya ini ID. ID hamburger menu. Ya, ID hamburger. Berarti nanti sasarannya adalah si menu ini hamburger itu. Maksudnya display non. Display non. Yang hamburger menu mana ya hamburger? Nah, hamburger menu tidak kelihatan di sini. Nah, kenapa? Karena kebetulan dia itu untuk saat ini itu seperti ini. Kalau enggak, oh saya belum kasih ya. Oh belum responsif ya. Nah hamburger menu itu sebenarnya saya untuk responsif. Jadi nanti dia gantikan si menu-menu ini menjadi sebuah hamburger menu. Hamburger menu kan kalian tahu ya, yang garis-garis itu disebutnya hamburger menu. Jadi yang garis-garis ketika menu itu dipersempit, dia bentuknya garis. Kita masuk lagi di sini. Nah, masih bayangkan kita masih di bagian atas. Ya. Nah, saya bisa jelaskan, mudah-mudahan bisa jelaskan sampai di header aja dulu. Tapi minimal nanti untuk kodenya masing-masing ketua tingkat meminta ke saya. Nah, jadi kalau Anda sudah meminta misalnya atau teman-teman misalnya, ketua tingkat sudah minta ke itu filenya sama Pak Reza belum. Kalau misalnya kalau kalian melupakan berarti Anda kirimkan, Anda akan saya kirimkan. Tapi
pasti biasanya kan ada ya orang yang belajar biasanya dia ingat tuh gitu ya, karena ini bahan belajarnya. Ya. Kita masuk di bagian header ya, header section kita, header section. Pak. Berarti kita sekarang sudah di mana? Ya, sekarang kita sudah di sini. Section class header itu sampai di sini aja dia. Ini dia punya kode. Indeksnya itu hanya segini pendeknya. Gini. Jadi hanya ini dari sini sampai sini, ya. Dari sini sampai sini. Di mana bahwa dikatakan section class sama dengan header, nama kelasnya, dengan ID header. Nah, kemudian di sini ada div class row, di mana mati divnya. Oh, ternyata divnya matinya satu kali semua. Dan ternyata di dalam div itu ada div yang dibagi dua. Ya. Berarti kalau logikanya gimana nih? Berarti kalau logikanya ada pembungkus utamanya. Pembungkus utamanya paling luar, kemudian di dalam pembungkus utama ada di pembungkus lagi, ya, di dalamnya si header, kemudian di dalamnya di pembungkus yang ini itu ada dua. Nah, jadi kalau gambarannya kurang lebih mungkin seperti ini ya. Ini Rahmat masih kelihatan layar saya nggak? Masih Pak, masih. Ya, ya aman ya. Nah, contoh nih, contoh. Pertama itu ada section ya, kelas section, section tidak apa. Aduh, ya, section header seperti ini. Ya, oke. Buat Smita mana? Buat Smita, ready? Nggak ada jangan tidur kok. Orang tidur Pak. Udah aja, Pak. Aman aja Pak. Tidak, Pak. Semuanya aman. Ya, aman. Ada aja, Kemudian Pak. apa? Ya, ada ya. Oh, ini yang di kalau tadi itu sectionnya tadi ya tidak ceritanya gitu ya. Nah, berarti ini apanya? Berarti ini adalah div yang di dalam section tadi. Ya. Not outline. Gitu ya, not outline, not prospect, not field. Gitu. Mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, jadi ini disk-nya, kemudian ada disk 2 kan? Ada disk 2 yang ada di dalamnya lagi. Kalau disk kan sifatnya blok ya, jadi mereka masih saling di atas dan bawah gitu. Kan? Sifatnya kan masih blok. Nah, jadi ini mereka posisinya codingan kita itu awalnya ya, posisi codingan kita awalnya. Nah, jadi ada yang warna biru di luar ini itu disebut dengan sectionnya, kemudian yang warna orange ini disebut dengan disknya, kemudian yang biru dua ini disk 1 dan ini disk. Kalau kita perhatikan di codingnya, pertama section, oh ternyata ada row, di class content, nah itu ya. Jadi ini di yang row itu yang orange tadi, section tadi itu yang paling luar, dan row itu yang warna orange, kemudian yang biru dua itu yang ini dan yang ini. Nah, di mana mereka pasti flex lagi. Kenapa? Karena mau dikasih bersampingan. Kok bisa begitu bersampingan? Coba lihat. Ya kan bersampingan ini dan ini. Nah, jadi ini awalnya mereka di bawah. Saling saling apa? Atas di bawah. Ya, gambarnya di bawah. Namun karena diatur sehingga dia bersampingan.
Gitu ya. Jadi kalau mau bikin sebuah bentuk yang awalnya dia saling ke bawah, atas dan bawah, kita samping itu ingat saja bahwa pasti ada pembungkus di dalamnya, bungkus mereka gitu. Jadi kedua ini ada yang bungkus mereka, gitu. Yang kemudian mereka membungkus dirinya masing-masing. Gitu. Nah, nah, kalau kita lihat kodenya ini, jadi sasarannya adalah header dot header yang flash row gitu ya. Ini flex. Nanti kalau kayak tadi kan ada margin 5 rem 7%. Nah, ini berarti marginnya. Kalau tadi yang ditanyakan Rahmat itu apa? Paddingnya. Kalau margin berarti nanti jaraknya, jarak antara si objek-objek ini, kedua objek ini itu akan diatur. Jadi kalau kita mau kasih dia 10 rem misalnya, boleh 10 rem, tapi nanti hasilnya bakalan lebar ke sana. Terlalu lebar nanti. Ya. Bisa nanti ya, Anda coba saja. Ya. Itu ya. Kenapa mereka bisa saling bersampingan? Karena ini refleks margin demand. Kenapa kita tidak kasih justifikat konten? Karena item di dalamnya hanya dua. Beda kalau kayak menu tadi. Kalau menu tadi kan ada hubungi kami, ada kontak, itu kan banyak ya. Jadi memang harus diatur space-space-nya. Nah, kalau yang ini cukup saya langsung bagi dua saja. Apa flex terbagi dua bersampingan, terus jarak antara margin 5 rem dan 7%. 7% dia ngambil jarak paddingnya. Kemudian di sini header row, header content gitu ya. Kan beda tuh. Ada row, ada konten gitu. Nah, header row, header content yang mana? Nih, kalau yang tulisan PT Sari Melati ini dia masuknya di dalam header konten. Di dalamnya ini, bayangkan tuh. Sedangkan yang satunya header image. Berarti yang mau disasar itu adalah di bagian header konten aja. Header konten dilakukan apa saja? Yang pertama flex. Flex 1145 rem. Ya, flex 1145 rem. Ini maksudnya begini. Kalian itu pelajari nanti tentang flex. Flex itu flex growth. Ya. Ada langsung pembagian. Dia kasih langsung flex dan langsung bagi. Bagi ini source aja tulisan singkat gitu. Ya. Nah, sehingga nanti dia melakukan pembagian juga dengan jarak 45. Kalau kita mau lihat jaraknya, kita bisa warnai nih header row ini. Kalau mau dilihat tuh bisa diwarnai header row. Ini makanya kenapa saya kasih background color dulu di sini untuk melihat bentuknya. Kalau kalian lihat, kalian lebih mudah kalian langsung lihat. Nah, tuh, ya, kelihatan kan? Tuh. Nah, ini nih yang kasih tadi 5 rem, shadingnya 5 rem. Kelihatan background. Ya Rahmat, bisa kelihatan Rahmat? Padahal, Kelihatan, Pak. ya. Kelihatan. Nah, sekarang Iya Pak, kelihatan Pak. jadi kenapa selalu ada background kalau saya mau lihat ya. Jadi tahu tuh nanti yang header konten yang mana, yang header image yang mana gitu. Karena ini kalian lihat nih di sini sekarang kita masih di header konten tapi belanja.img kelas belanja.img. Semua ada di sini. Jadi yang paling terpenting adalah Anda tahu cara membaca CSS dan Anda tahu cara menuliskan konten di dalam HTML. Kan itu intinya. Itu intinya. Yang cara kita belajar ini, kopi susu itu nanti masuk di section kelas menu. Gambar-gambarnya saya sudah siapkan di sini semuanya. Ada logo, kalau mau pakai logo, ada headernya itu ini macam-macam. Nanti kalian boleh ganti-ganti ya, ganti sendiri gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Produknya ini ada Pizza Mariana, Cappuccino, susu latte ya.
Untuk tim ada memang orang-orangnya. Baristanya gagal-gagal. Tuh, kan? Hmm. Nah, kan? Tidak ada semua. Kita Anda pakai aja, ganti aja. Eh? Ya, jadi harapan saya materi yang saya kasihkan ini itu bisa kalian gunakan sebagai bahan belajar gitu ya. Nanti kalau ada yang dibingungkan kan boleh ditanyakan tuh langsung diskusi, boleh boleh apa memperlihatkan oh saya mau tanya soal yang ininya kira-kira itu bagaimana Pak maksud ya. Nanti kalau tidak muncul ikonnya ya ini kan online ke langsung ke situs feeder icon https unkj.com ya. Jadi dia ya, kalau online kita online maka pasti langsung connect ini. Cara pakainya itu tulis saja ini. Jadi Anda nanti bisa memakai icon-icon yang disiapkan oleh ini. Nah, lihat lah, kita masuk ke linknya ya. Command klik. Nah, ini dia punya JS, JavaScript-nya. Kalau feeder icon-nya, apa? Jadi dibanding kita ngedownload apa Phone Our Song, kalau lebih mudahnya bisa pakai ini. Misalnya kayak gimana nih, yang saya suka main Instagram. Ya. Instagram ini ada logonya. Jadi bagaimana cara pakainya? Oh, bukan di-download seperti ini. Udah di-download seperti itu, nggak usah. Tapi nanti kalian bisa baca di GitHub. Ini ada GitHub ya, GitHub, ya kan ya. GitHub-nya nanti dikasih tahu tuh petunjuknya penggunaannya. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya seperti ini. Kalian letakkan di dalam eh, paling atas script ini di atas body ya, di dalam head berarti. Ini, katakan ini copy ini, lalu copy yang ini paling bawah di atas body. Nah, berarti masih di dalam body, tapi paling bawah. Ya. Kemudian cara gunakannya ini, Anda ganti ini jadi Instagram, jadi Facebook, tergantung yang disiapkan di sini. Kalau cari apa TikTok misalnya, TikTok ada nggak? TikTok. Kalau nggak ada, nggak usah cari. Gitu. Berarti si Fader ini nggak menyiapkan yang TikTok. Kayaknya memang nggak ada yang TikTok, tapi kalau yang Facebook ada. Berarti kamu pakai ini ya tulisan Facebook ya. Berarti nanti ganti circle-nya menjadi Facebook. Jadi cara gunakan gampang kan? Cuman copy ini paling bawah, pakai ini. Bisa ganti-ganti ini, cari di feathericon.com untuk semua logonya. Misalnya apa? Ah, hamburger. Nah, itu hamburger di bawah. Ini hamburger. Nah, kira apa ya biasanya? Search. Gitu. Search. Atau yang paling sering tuh chart. Nih, shopping chart. Ya. Jadi nanti ganti aja tulisan circle itu menjadi shopping chart. Tidak usah di-download. Ya. Seperti itu, teman-teman. Semuanya. Ya. Saya harapkan sekali bahwa kalian nanti bisa hmm, mengetahui desain walaupun masih sederhana. Ya. Biar nanti memudahkan saat kalian masuk di pemrograman web. Entah itu nanti pakai Python atau tidak ya. Cuman nanti kalau pakai Python, hmm, kalau pakai Python bisa saja nanti pelajaran Python. Kalau saya yang isi mata kuliahnya mau kita pakai Python tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah mau pakai Python, mau pakai PHP, mau pakai bahasa pemrograman apapun berbasis web,
kuncinya Anda tetap harus tahu CSS dan harus tahu HTML itu aja. Di mana saja mau bahasa apapun yang kita mau bikin. Soalnya HTML berdiri sendiri dan CSS juga berdiri sendiri untuk melengkapi website itu. Nah, Python bisa membuat website, tapi Python pasti meminta desain, meminta HTML-nya, meminta CSS-nya. Pasti ada juga. Kalau Anda tidak tahu HTML dan CSS juga sama aja. Jadi memang pada dasarnya ilmu pengetahuan tentang web ini memang harus Anda ketahui tentang HTML dan juga CSS itu wajib. Wajib. Wajib bang. Oke, ya. Seperti itu. Ini itu hanya apa namanya untuk yang lainnya sebenarnya kalian sudah bisa baca. Saya yakin kalau kalian perhatikan hari ini, ya, saya yakin Anda sisa kopi ini jalankan dan Anda bisa modifikasi sendiri. Ya, karena kita sudah habis waktu, mungkin ada mau ditanyakan dulu. Ada mau ditanyakan? Ini recording, saya record juga, jadi nanti bisa Anda nonton kembali. Yang saya share screen dulu, supaya Anda ada yang alfa-alfa. Thank you. Sudah screenshot nih. Sampai coba kalian buka semua kameranya. Ini jika yang datang 21 orang. 21 orang ya, Pak ya.